Halo sobat Manceman ya, saya Denny Nakdalung. Oke, hampir lupa saya bikin konten sudah beberapa hari. Saya malah main Mobile Legends aja malam-malam. Jadi hari ini saya nyervis. Ini ada Daido apa sih ini? Daido Kuruma. Nah, Daido Kuruma ini pernah saya review dulu. Itu yang size kecil. Nah, kali ini ada yang size 3000. Oke, kali ini tutorial service bukan review, karena kalau review biasanya saya hanya bongkar aja. Kali ini service seperti biasa. Siapkan segala macam keperluannya, mulai dari grease segala macam, peralatan. Kalau Anda memang senang bongkar-bongkar reel, ya siapkan peralatan secukupnya, seperti obeng set seperti ini, kemudian kunci pas, kuas. Nah, seperti ini. Jadi kalau mau sedikit istilahnya menjalankan hobi dalam servis reel, maka keperluan itulah yang perlu Anda siapkan. Tapi kalau mau simple, nggak usah repot-repot, datang saja ke tempat servis reel yang rekomen, yang paling terdekat, paling Anda percaya. Nah, di sana Anda bisa melakukan servis reelnya. Oke, ini reel standar di harga 300-400 ribuan. Jadi tentu saja reel seperti ini biasanya sistem sealnya nggak terlalu rapat ya. Kemudian interval service saya sudah sering sekali sebutkan. Untuk reel seperti ini yang sering dipakai bisa dimulai dari tiap 3 bulan sekali lah. Apalagi kalau sering dipakai mancing. Tapi kondisikan juga kalau misalnya reelnya tidak pernah kecipratan air laut, tidak pernah tersiram, apalagi terendam. Bahkan interval waktu servisnya bisa sampai lama dia, bisa 6 bulan, bahkan 1 tahun tanpa diservis. Ada yang ngaku reelnya nggak apa-apa karena pakainya di kolam bukan di laut. Tapi kalau reelnya terendam, nah itu tidak ada pengecualian, itu harus di servis jika reelnya terendam. Seperti itu. Oke, simple saja. Kita bagi menjadi kalau saya sih biasanya menjadi 4 ya, 4 kelompok. Nah, seperti ini. Kita lepas-lepasin saja dulu komponen utamanya. Siapkan baki juga, baki seperti ini supaya nggak loncat kemana-mana spare partnya. Oke, kita lepas pinnya. Kemudian kita akan lepas rotor nutnya. Nah, di sini kelompokkan saja menjadi 1 kelompok di sini. Nah, dia akan harus dibagi menjadi 4 bagian seperti ini. Oke, dimulai dari handle. Nah, kita sembari melakukan pengecekan saja, pengecekan, regres ulang. Nah, seperti ini. Kita pastikan rollernya dalam fungsi yang maksimal, artinya dalam kondisi baik dia. Nah, seperti ini. Kita bisa cukup membersihkannya dengan tisu, atau kalau Anda punya cleaner, nah seperti ini bisa semprot saja sedikit, ya sudah langsung bersih seperti ini. Nah, gampang sekali. Oke, dibersih-bersihkan seperti ini. Oke, setelah ini sudah bisa langsung
dipasang kembali. Ini saya pakaikan grease DND saja, blue grease-nya. Kemudian diberi grease secukupnya. Kita pasang spacer. Oke, ini spacernya terlalu banyak ya di bagian bawah, jadi kita bisa kurangin satu. Kemudian yang satu ini bisa ditaruh di atasnya sini. Jadi fungsi daripada spacer itu adalah kondisional. Anda tidak bisa terpatok harus berapa spacer, karena spacer tersebut digunakan untuk menyeimbangkan space ataupun GAP dalam bahasa Inggrisnya, itu ada singkatannya. Jadi dia digunakan sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Kalau memang terlalu seret, itu spacer bisa dikurangin. Kalau terlalu longgar, spacer bisa ditambahkan seperti itu dia. Nah, ini kan seret sekali dia. Tapi ini masih bisa berputar. Jadi dipasang saja nggak apa-apa dia. Atau kalau mau benar-benar lancar, spacernya bisa dikurangin satu seperti itu. Jadi sekali lagi, sifat daripada spacer itu kondisional ya, sesuai dengan yang diperlukan. Maka akan saya coba untuk kurangin satu spacer. Tadi aslinya kan 2 ya. Oke, ini saya keluarkan satu. Nah, maka dia akan lancar ya. Nah, jadi di sana tergantung sesuai dengan keinginan Anda masing-masing seperti itu. Tapi dia akan sedikit ada jeda sedikit sekali. Tapi masih dia mau berputar dengan baik. Oke, jadi seperti itu. Kalau mau ditambahkan ini juga nggak masalah, cuman dia nggak akan selancar ini dia. Oke, itu di bagian handle. Kalau sudah, bisa tinggal taruh lagi. Selanjutnya bagian spool. Nah, bagian spool ini juga bisa diambil di bagian selanjutnya. Nah, ini carbon tag dia, bagus nih. Nah, seperti ini dia. Ini masih kondisi bagus, bersih dia, tidak ada korosi, tidak ada kotoran. Jadi kita tinggal menambahkan
drag race-nya sini. Kita tambah drag race di bagian carbon text-nya. Sedikit saja, nggak perlu banyak-banyak. Oke, kemudian kita langsung pasang lagi. Ini bisa kita kasih oil sedikit saja. Oke, itu bagian handle dan spoolnya. Selanjutnya ke bagian rotor. Nah, kalau di bagian rotor, fokus kita biasanya hanya cukup di line roller seperti itu. Terlebih lagi kalau yang nggak biasa bongkar reel, di rotor ini ada pir, dia gampang loncat seperti itu. Kita cukup buka ininya saja. Nah, seperti ini. Ini kan grease-nya masih utuh. Oke, kita tinggal cek bearing line roller saja. Nah, ini pun banyak grease-nya nih. Sepertinya pemilik reel ini rajin ya. Rajin di re-grease nih kayaknya. Jadi grease-nya merata. Oke, seperti ini. Tinggal kita cek saja bearingnya dalam kondisi bagus apa tidak. Nah, ini masih sangat halus sekali. Kemudian ini bile arm dan lever trip sebenarnya bisa tanpa harus dibongkar keseluruhan, tapi harus hati-hati ya, ditahan nipirnya. Nah, kalau yang baru biasanya nggak ada grease, ini tinggal kita tambahkan saja grease seperti ini. Simpel sekali. Oke, kemudian masukkan bearing. Ini bearingnya penting, biasanya perlu kita lapisi grease seperti ini. Oke, bagian rotor sudah. Selanjutnya, bagian terakhir adalah bagian bodi. Nah, ini sepertinya memang bekas di-re-greasein semua nih. Oke, kita buka saja bodinya.
Oke, seperti ini. Ini pun grease-nya masih utuh dia. Jadi seperti yang saya bilang, servis itu bukan melulu kita harus bongkar keseluruhan, cuci secara keseluruhan seperti itu. Jadi servis bisa juga dilakukan hanya sekedar pengecekan. Nah, kalau seperti ini grease-nya masih utuh ya, kita tinggal kasih pilihan aja, mau kita ganti grease-nya atau memang hanya pengecekan saja. Pengecekan kalau masih oke ya udah pasang kembali seperti itu. Nah, kalau ini karena ini orang dari jauh nih, teman saya nyervis di saya, jadi ya saya ganti saja grease-nya. Nah, ini di Andy grease dia. Seperti ini, sama dia. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian one way-nya juga bisa kita buka di sini. Nah, seperti ini. Ini kondisi one way sangat bagus sekali. Jadi kita tinggal membersihkan saja bagian body-bodinya seperti itu. Bisa menggunakan tisu atau kalau mau bersih maksimal bisa menggunakan cleaner dia. Nah, seperti ini. Maka dia akan jadi bersih langsung. Oke, ini kondisi bearing juga masih bagus semua. Ini bodinya bisa kita semprot dengan cleaner. Nah, seperti ini. Dia akan langsung bersih. Kemudian drive gear ini juga bisa kita bersihkan dengan cleaner. Oke, sekiranya sudah bersih, kita tinggal regrease ulang. Oke, drive gearnya kita beri grease cukupnya.
Oke, kemudian pinion gear juga boleh. Kita beri grease, kemudian kita masukkan. Pinion gear, kemudian kita pasang ini pengamannya. Ini nggak ada sealnya sih, jadi terbuka ya. Real model seperti ini ya harus rajin dicek saja. Oke, kemudian kita beri grease di bagian-bagian yang diperlukan. Harus lihatin gearnya. Oke, jadi salah satu yang penting yang mesti dicek biasanya ini penghubung antara lokomotif slider dengan main shaft, karena di reel-reel kelas murah ataupun di reel size kecil biasanya penghubung antara slider dan main shaft ini bautnya kecil ya. Nah, ujungnya kecil seperti ini, itu biasanya cepat sekali longgar. Itu saya sudah menerapkan di beberapa banyak reel kecil dan murah yang saya pakai, itu biasanya cepat sekali longgar di sana. Jadi sekali waktu memang kita harus buka side plate-nya, seperti ini, buka, kita cek apakah dia longgar apa tidak ininya antara main shaft dan lokomotif slidernya. Nah, seperti ini. Biasanya dia akan longgar seperti ini, tak 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 gitu. Itu nanti bikin spool kocak lah, atau lokomotif slidernya pecah karena dia nggak kenceng kan diikat sama bautnya. Itu sih kendala biasanya kalau spinning yang murah-murah. Oke, kita bisa lapisi grease secara merata. Ini ada semacam spacer di sini. Kemudian bearing sudah, kita tinggal langsung pasang side plate-nya seperti itu. Kemudian tinggal pasang baut-bautnya. Oke, dalam hal pengencangan baut juga itu dikira-kira. Banyak yang mengira bahwa reel yang sering diservis itu bautnya bisa dol, itu tidak juga. Tergantung bagaimana Anda mengatur set kekencangan bautnya. Jadi jangan dipaksa supaya kencang, nggak, dia secukupnya saja. Seperti itu. Oke, setelah begini kita tinggal satukan saja dengan komponen-komponen lainnya yang sudah diservis pertama tadi. Seperti itu.
Begitu juga dengan pinion gearnya. Dengan rotor nut ini pengencangannya juga secukupnya saja, seperti itu. Oke, kemudian ini pengaman rotor nutnya atau baut rotor. Oke, selanjutnya kita pasang-pasang clicker. Oke, setelah pin terpasang, kita pasang clicker disknya, spacer, kemudian ada 2 bearing di sini. Kemudian ada O-ring ataupun ring karet di sini. Setelah itu, ini tadi yang saya kurangin dengan tujuan supaya ininya muter lancar, atau nanti kalau tetap dipasang di sini ya nggak masalah sih. Oke, ini power handle, cuman ada tuning knobnya di sini. Ikut muter di sini. Nah, oke. Kita pastikan semua berfungsi. Tidak lebih dari 30 menit untuk melakukan servis satu reel. Terlebih lagi jika reel dalam kondisi normal dan baik-baik saja, dalam artian reelnya tidak ada masalah, hanya perlu regreasing dan pengecekan saja. Oke, demikian saja konten servis hari ini. Sempatkan untuk ngecek reelnya, karena biasanya Anda akan kelabakan nanti kalau udah mau mancing, tiba-tiba reelnya dalam kondisi rusak ataupun bermasalah. Oke, saya Denny Nadalung, 2 jempol untuk Anda semua. Mantap.